kita bahas ya hari ini. Kita mulai dulu dengan sejarah gitu ya. History ya, cerita dia ya, cerita dia. Dianya laki-laki. Makanya di sini Fir'aun ya. Jadi sebenarnya pajak itu sudah dimulai sudah sejak zaman dulu kala gitu ya. Ketika mulai ada peradaban ya, maksudnya peradaban itu tertulis ya, hal-hal yang tertulis. Kemudian sudah ada sistem penguasa. Nah, saat itu juga sistem pajak itu mulai berlaku. Nah, di Fir'aun nih 3000 abad sebelum Masehi. Nah, kemudian di Indonesia ya, itu di zaman Majapahit ya, yang keratonnya dekat dengan Kediri ya, dengan Kediri. Nggak ada yang dari Trawulan di sini tadi. Itu juga sudah ada tahun 1311 ya. Nah, di sini ada prasasti ya, prasasti di desa Adan-Adan gitu ya. Jadi dikasih fasilitas perpajakan ya warga desa itu karena mungkin waktu itu berjasa membantu Raja ini Majapahit, Kertarajasa Jayawardana. Raja ini mungkin membantu ya sehingga dikasih tax fasilitas, free tax holiday kalau sekarang tax holiday. Jadi Indonesia ternyata sudah melaksanakan tax holiday sejak zaman dahulu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru tax holiday itu. Seperti itu. Ini di Indonesia. Nah, di luar negeri ya, di luar negeri pajak ini juga menjadi isu yang luar biasa. Nah, ini gambar yang ada di sini, gambar kartun di sini. Kalian bisa lihat ya kartun. Ada demo ya di sini. Ya. Ini adalah gambaran ya yang terjadi ketika waktu itu ada Tea Party ya, pesta teh, ya, pesta teh, sebutannya Tea Party di Boston kalau nggak salah. Jadi waktu itu kolonial Inggris ya menguasai Amerika, tiba-tiba menetapkan tarif pajak yang tinggi untuk teh, untuk sugar, ya sugar itu gula ya, dan tanpa pemberitahuan, akhirnya orang-orang yang mau mengekspor teh ke Inggris, ya, petani dan eksportir gitu ya, itu protes. No taxation without representation. Nah gitu, protesnya gitu. Nggak boleh ada pajak tanpa ada perwakilan, tanpa ada persetujuan, tanpa ada pembicaraan. Ya, representation kan pembicaraan. Kalau di kita representation kita itu siapa? Ada yang ngerti ya? Siapa? DPR. DPR. Jadi tidak boleh ada pajak kalau tidak lewat DPR. Nah, no taxation without representation itu seperti itu. Ya. Karena apa? Taxation without representation is robbery. Jadi pajak kalau tidak melalui DPR itu berarti rampokan. Itu berarti pungutan liar, ya pungutan liar. Di kita banyak kan pungutan liar. Ada yang bisa cerita nggak tentang pungutan liar yang pernah dihadapi, yang pernah kalian hadapi? Friendly. Siapa? Oke, kamu pernah punya pengalaman tentang pungutan liar nggak, Friendly? Oh, siap. Oh, pernah, Pak. Bisa diceritakan, Friendly? Oh, baik, Pak. Oh, dulu kan paman saya pernah nyewa ruko gitu, Pak, di daerah Medan untuk didirikan bimbingan belajar, Pak. Terus, terus orang-orang situ yang apa, Pak? Oh, ngaku-ngaku sebagai preman gitu kan, minta uang keamanan dia, Pak, sama uang pembersihan, uang penjagaan gitulah, Pak. Tiap bulan. Tiap bulan? Iya, Pak. Kira-kira berapa? Bisa kamu perkirakan nggak nilainya berapa? Kurang lebih sekitar 1 jutaan lah sebulan, Pak. Waduh, 1 juta sebulan ya. Gimana perasaan paman kamu? Gimana perasaannya? Oh, paman saya sepertinya ikhlas-ikhlas saja, Pak. Ikhlas saja. Supaya nggak bermasalah juga sama warga sekitar gitu lah, Pak. Supaya nggak bermasalah ya. Jadi ikhlas yang dipaksakan ya. Iya, Pak. Yang dipaksakan ya. Terima kasih, Friendly. Sama-sama, Pak. Tadi ada juga yang mau berpendapat. Siapa tadi? Mau menceritakan? Saya, Pak. Pernah, Pak.
Oke, Syafiq, gimana Syafiq? Kalau di kantor pemerintahan mungkin Pak di kelurahan tuh Pak. Wah kacau sih Pak Ya, kalau menurut saya Pak. urus apa? Di kelurahan kantor kelurahan. Lagi mau bikin surat gitu kan sebenarnya nggak ada biaya apa-apa ya Pak ya. Ya, betul. Tapi dimintain aja itu selalu pasti ya 10.000, Nah, 20.000. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kan apa ibaratkan uangnya kecil tapi kok masih banget gitu. Kayak sebut itu sama uang-uang pungutan liar gitu kok pegawai-pegawai di kelurahan gitu Pak. itu di daerah mana tadi Syafiq? Coba saya. Di Purwakarta Pak. Oke, kita di Purwakarta mendengar ada seperti itu. Oke, coba di daerah lain ada nggak? Dika di Semarang, kamu pernah dengar kasus seperti yang diceritakan Syafiq atau Friendly tadi nggak? Oh, di kelurahan belum sih, Pak. Kalau di jalan, Ya, sering sering, waduh, sering. Ke siapa ini? Ke siapa? polisi, Pak. Oknum ya, tolong kasih Oh, iya. kata oknumnya. Nanti kita kena undang-undang ITE nanti ya. Oknum. Nah, seperti ini nih, ada oknum kayak gini. Nah, ini kan itu kan pungutan. Taxation itu artinya juga pungutan sebenarnya. Pungutan tanpa DPR, tanpa persetujuan DPR. Itu robbery, itu perampokan. Ini kebetulan kakak pamannya Friendly ini orangnya baik gitu ya. Ya udah ikhlas saja. Yang penting aman. Nah, tapi kan ini dipaksa. Ini sebenarnya kalau misalkan di hati kecil pamannya Friendly mungkin wah 1 juta itu sebenarnya mau tak kasih buat Friendly karena ini keponakanku yang paling pintar nih. Ya, yang kuliahnya di kampus STAN gitu. Sebenarnya untuk Friendly nih gara-gara diambil sama preman, ya sudahlah. Friendly saya kasih doa saja. Ya Friendly ya, kamu sama paman kamu pernah dikasih uang saku nggak? Siap, sering Pak. Siap sering, oke. Wah, Friendly ini orangnya disiplin ya. Terus, jadi itu ya, itu sudah perampokan gitu. Karena ngambil duit kita, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di Jawa itu disebut pajak ya, mungkin dari kata ajek ya. Ajek itu artinya teratur karena tiap tahun diambil, ya, tiap tahun diambil. Kemudian, nah ini pungutan-pungutan di Indonesia itu terminologi yang digunakan nggak hanya pajak, tapi juga ada cukai, iuran, bea, upeti bahkan kita sering dengar, kemudian sumbangan. Nah, namun pungutan-pungutan ini punya karakteristik yang berbeda dengan pajak. Nah, contohnya retribusi dulu ya. Nah, retribusi dulu ini sering biasa dulu kalau kita masuk ke pasar, ya itu harus bayar retribusi pasar, ya. Atau parkir, ada retribusi parkir, atau tempat wisata, ya biasanya kita tambahin. Nah, apa bedanya dengan pajak? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Apa Izin, bedanya Pak. dengan pajak? Saya, Pak. Izin, Pak. Ya, Izin silakan menjawab, Pak. Fadlil. Kalau apa Ya, retribusi itu timbal baliknya langsung, Pak. Kalau pajak itu secara nah, tidak langsung, apa namanya? Prestasinya, Pak. betul. Ya, ya. Jadi ya, begitu kita bayar retribusi parkir, kita boleh parkir di situ. Ketika kita masuk ke tempat wisata, kita boleh menikmati pemandangan yang ada di wisata itu. Jadi langsung kontak. Kalau kita nggak mau bayar, ya nggak dapat itu semua. Nah, ini berbeda dengan pajak. Kalau pajak, kamu menikmati maupun nggak menikmati, ya harus bayar. Nah, seperti itu. Itu perbedaan pokoknya. Nah, cukai. Kira-kira apa perbedaan cukai dengan pajak? Izin, Pak. Oke, Fadil lagi. Nah, Oke, kalau Fadil lagi. kalau cukai itu biasanya buat apa namanya ya? Kayak semacam pajak tapi buat menembus kenikmatan yang gimana ya, Pak? Menembus. Kan kalau cukai itu kan biasanya buat barang-barang yang peredarannya diawasi gitu, Pak. Terus kayak rokok, terus kayak alkohol kayak gitu, Pak. Biar apa ya namanya? Aduh, seingat saya itu, Pak. Oke. Sebagian saya lupa, Pak. Ya, itu udah benar. Oke, Hana mungkin mau menambahkan Hana supaya kita bahagia. Iya Pak, tadi kalau menurut saya cukai ya itu untuk barang-barang yang tertentu aja Pak, kayak rokok, alkohol, terus yang obat-obatan gitu Pak. Kenapa kok barang-barang tertentu ini harus kena cukai?
karena biar apa ya Pak, biar yang memanfaatkan nggak banyak. Nah, oke. Yang Satu, beli nggak banyak. mengurangi konsumsi. Ya, maksudnya itu kan. Yang kedua, barang-barang yang kena cukai itu biasanya barang yang menimbulkan eksternalitas yang lebih tinggi. Oke. Ada yang tahu eksternalitasnya? Coba pelajaran makro ini. Ada yang ingat eksternalitas? Pengaruh tidak langsung gitu Pak. Oke, pengaruh tidak langsung ya, pengaruh tidak langsung. Jadi kayak rokok, ada pengaruh tidak langsungnya apa? Asapnya bikin penyakit. Nah, untuk mengurangi dampak penyakit ini, maka uang cukai itu sebagian besar dimasukkan ke BPJS. Ya, jadi uang cukai itu sebagian besar masuknya ke BPJS. Seperti itu. Supaya alkohol misalkan, alkohol ada dampak negatifnya kalau orangnya mabuk. Kalau orangnya mabuk itu biasanya mengganggu orang, mengganggu ketertiban. Seperti itu ya. Nah, makanya ini harus dikurangi nih konsumsi-konsumsi seperti ini melalui mekanisme cukai. Nah, kalau sekarang plastik juga kena cukai sekarang. Kenapa? Sudah merusak lingkungan cukainya sekarang. Itu sudah kena cukai. Acaranya masih lama. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Sama, ada PLN gitu ya, sebentar. Oke. Sorry ya, kalau di rumah ya kayak gini ya. Jadi kadang ada urusan. Plastik ya tadi ya. Plastik sekarang kena cukai ya. Khusus untuk yang di Jakarta ya. Baru di Jakarta dulu ya sekarang. Oke. Selanjutnya, nah ini ada yang bisa cerita ini nggak tentang ini sumbangan? Jadi dulu pemerintah itu juga ngumpulin namanya SDSB ya, sumbangan dana sosial berhadiah ya, atau ya sumbangan dermawan sosial sumbangan dermawan sosial berhadiah. Jadi ini waktu saya dulu masih kecil ya, sekitar umur 5 atau 6 tahun gitu ya. Jadi untuk mendanai kegiatan olahraga KONI nasional, Menpora itu bikin ini undian ya, supaya masyarakat ikut membantu ya, dapat ratusan miliar itu setiap pekan ya, setiap bulan gitu ya, karena basisnya ini per pekan. Nah, supaya banyak masyarakat yang nyumbang, akhirnya setiap kartu SDSB itu dikasih nomor undian. Nah, ini yang menjadi menarik ya, dikasih nomor undian. Sehingga dulu setiap hari Selasa malam Rebo ya, itu counter yang jual SDSB ini rame ngapain? Rame nungguin ini ya, nungguin nomor. Jadi kayak togel kalau sekarang ya. Tapi dulu togel yang ngadain adalah pemerintah gitu ya. Jadi kalau kalian bisa nebak 10 digit benar semua, dapat 1M. Nah, 1M. 1M kalau sekarang 10 miliar ya. Sekarang 10 miliar. Kalau kalian bisanya cuma, aku bisanya cuma 2 digit di belakang lah. Nah, istilahnya beli buntut ya. Buntut tuh ekor ya. Beli buntut ya, dapat 100.000. Kalau 3 digit 300.000. Nah, seperti itu. Nah, itu akhirnya sampai mengubah perilaku orang tua, kakek nenek kalian gitu. Jadi kakek nenek kalian itu dulu gitu, supaya mendapatkan 10 digit ini secara tepat itu sampai nginep di kuburan gitu ya.
di makam-makam yang keramat, kemudian pohon-pohon beringin yang besar. Nah, seperti itu dulu. Gitu. Dan itu masif terjadi di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Akhirnya benar-benar mengubah perilaku orang gitu ya. Jadi orang jadi banyak yang malas gitu ya, banyak yang malas. Apalagi penjudi-penjudi itu jadi senang ya, jadi tambah malas ya karena ini. Jadi setiap ditagih hutangnya nanti kalau dapat undian, nah seperti itu. Malas. Sistem ini di Amerika itu masih berlaku sistem ini gitu ya. Tapi karena masyarakat Amerika itu mungkin pinter ya, jadi kalaupun ada yang beli itu tidak sampai mengubah perilaku ya. Kalau di Indonesia karena sampai mengubah perilaku, jadi banyak orang yang ke kuburan gitu ya. Akhirnya sama MUI waktu itu jadi dihentikan, diminta untuk tidak diberlakukan. Jadi kalian sekarang cuma dengar sejarahnya ya. Sejarahnya jadi seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi adalah iuran. Nah, ini iuran TVRI itu sebenarnya masih ada tuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005. Jadi sebenarnya kita harus bayar iuran gitu ya, tapi nggak populer. Nah sekarang yang populer itu yang tengah ini BPJS ya, BPJS di sebelah sini ya, sebelah sini BPJS. Nah, kalian setuju nggak BPJS disebut iuran sebenarnya? Sabila, kamu setuju nggak sebenarnya disebut iuran? Menurut saya sih setuju Pak, soalnya kan uangnya itu juga buat kesehatan gitu Pak. Gitu ya, oke. Tapi ini senior kamu nggak setuju. Kamu ini ya yang namanya Misbahun, tahu nggak? Ini Misbahun. Misbahun usulkan iuran BPJS digabung dengan pajak. Ya, digabung dengan pajak aja ini. Ini nggak iuran ini sebenarnya gitu. Karena kalau iuran kan harusnya semua dapat manfaat, kayak kalian iuran kelas, ya kan? Kalian dapat manfaatnya semua. Tapi kan BPJS kalau kita nggak sakit, nggak dapat manfaat kan? Gitu. Makanya banyak juga yang nggak setuju ini sebutannya iuran. Salah satunya Misbahun. Udah sebut aja pajak gitu loh, karena kita nggak jelas gitu. Kapan makinya itu nggak jelas. Seperti itu. Jadi ini ada yang bikin shock. Nah ini orang Ciamis nih. Tadi orang dekat dengan rumahmu nih. Siapa tadi, tetangganya Bu Susi tadi, yang di Pangandaran. Firdaus ya, Firdaus. Orang Ciamis pada shock nih ya. Orang Ciamis pada shock. Ya. Nah, kemudian pungutan yang lain itu bea. Nah, mungkin kalian yang paling familiar adalah BPHTB ya, karena ini sesuai dengan dekat dengan PBB ya, dengan PBB. Jadi BPHTB itu, bea itu ada kontraprestasinya langsung, hanya kontraprestasinya berbentuk pernyataan atau izin ya, izin. Biaya keluar, begitu kita lihat biaya keluar, kita izin untuk keluar, bisa keluar. BPHTB, begitu kita bayar BPHTB maka kita mendapatkan pernyataan bahwa kita berhak atas tanah tersebut. Biaya materai, dengan kita masang biaya materai berarti dokumen kita itu menjadi legal secara hukum, gitu ya, legal secara hukum, punya kekuatan hukum yang layak diajukan sebagai bukti di pengadilan. Nah, kalian tadi sudah bisa membedakan antara pajak dengan yang lain, jadi saya skip saja. Sorry, ini lemot ya. Oke. Ini perbedaannya. Tadi Fadil sudah menjelaskan secara rinci. Oke, ini fungsinya budgeter, fungsi budgeter. Ada yang tahu nggak penerimaan pajak kita tahun 2020? Mustahil, penerimaan pajak kita tahun 2020 berapa Mustahil? Berapa? Berapa triliun atau miliar? Oke, dibantu. Boleh Mbak? Ya boleh. Ya Prim, gimana Prim? Kalau nggak salah 1.700-an triliun. Apa? Ulangi. 1.700-an triliun. 1.700. Oh, 1.700 itu sebelum direvisi, ya, sebelum direvisi. Oke, setelah direvisi. 1.070 Pak. Nah, 1.070 ya.
sekitar 1070, pokoknya nggak nyampe 1500 ya. Oke, itu berapa persen dari APBN? 19,7 Pak. Yakin 19,7? Coba lihat lagi. 89% ya, Pak? 3 Pak. Hah? 80 persen. 80-an persen ya. Oke, 80-an persen. Oke. Nah, ini fungsi budgeter itu ini. Jadi budget merefer ke budget. Budget itu merefer ke APBN. Jadi yang ngisi APBN itu pajak. Nah, fungsi budgeter itu seperti itu. Yang ngisi APBN itu pajak. Kalau pajaknya rendah, ya berarti budgetnya itu harus dikurangi. Untuk membangun negaranya harus dikurangi. Kalau nggak mau dikurangi, ya harus hutang. Nah, seperti itu. Ya, itu budgeter seperti itu. Oke. Menurut kalian, penerimaan pajak kita sebesar 170 triliun, itu sudah optimal atau belum? Menurut kalian? Belum, Mbak. Kenapa belum? Masih jauh dari jauh dari yang dibutuhkan buat buat Oke. membiayai. Masih jauh dari kebutuhan. Oke. Tadi Hana mau berpendapat, Hana? Itu Pak, pajaknya udah banyak tapi fasilitasnya belum banyak juga gitu. Ini Oh. masih gitu aja. Oke, jadi sebenarnya masih kurang ya. Idealnya berapa sih? Nah, idealnya berapa sih? Ada yang tahu nggak? Idealnya berapa? Ukurannya apa sih ukuran ideal? Kalian pernah dengar kata-kata tax ratio nggak? Barusan, Pak. Oke. Oke, tax ratio itu apa sih? Perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB ya, Pak? Oke, perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB. Ada yang tahu PDB kita berapa? 11.000 triliun, Pak. 13.000 triliun. Penerimaan pajak kita kan 1.000 triliun tadi ya. Berapa persen itu berarti tax ratio kita? Berapa persen, Kristi? Susah, Pak. Angkanya keriting. Oke. Siapa? Tita. 1/13 berapa, Tit? Aduh. Berapa persen, Tita? Eh, 0,7% Pak. 0,07%. Oke, 0,7% atau 7%? 0,7%. Yakin? 0,7 atau 7%? 7% ya. 7% Pak, 7%. 7%, oke. Itu tax ratio kita 7%. Menurut kita ya, kata kita 7%. Oke. 7% itu tinggi atau rendah? Udah dingin Pak. Oke, kita nggak tahu. Kenapa? Kita nggak bisa pembanding. Oke, kalau gitu, saya minta kalian, David, tolong cari tax ratio Amerika Serikat. Oke. Hana, tolong cari tax ratio Malaysia. Nafis, tolong cari tax ratio Jerman. Kristi, tolong cari tax ratio Singapura. Ya. Kemudian Saka, tolong cari tax ratio India. Ya. Trio yang sudah menyatu menjadi satu, tolong cari tax ratio Jepang. Oke, yang lain silahkan cari tax rasionya masing-masing, terserah. Oke. David udah dapat, David? Dapat, Pak. Mana, berapa? Amerika Serikat itu di sekitar 26%, Pak. Oke, Amerika Serikat 26%, Indonesia 7%. Oke ya. Sekarang Hana, berapa Han? Belum Ini dapat? Pak, udah sekitar 12,5%. Negara mana itu? Tahun 2018.
Malaysia, Pak. Ya, tahun 2020 dong. 2020 ya, cari ya. 2020. Belum ketemu, Pak. Oke, ya sudah. Nafis. 42%, Pak. Negara mana tadi, Nafis? Jerman, Pak. Jerman. Tahun berapa ini? 2020, Pak. Antara Tidak. Benar, 47%. 37 sampai 47%. 30. Oke, kita ngambil paling konservatif, 37%. Jerman, 37%. Kristi. Dapat mana tadi, Kristi? Saya nemunya Singapura di atas 22%, Pak. Singapura 22%. Ya. Kemudian trio. Mana lagi trio? Jepang di angka 30,6, Pak. Jepang 30%. Oke. Saka, berapa Sak? India 9,8%, Pak. Nah, India 9,8. Ini saingan kita nih ya, Oke, saingan kita. Oke, Nanda nyari nggak tadi Nanda? Dari Korea, Pak. Korea Korea berapa? 37,4. 37%. Syafiq, kamu nyari nggak Syafiq? Enggak, Pak. Coba nyari Amerika aja tadi. Oke, Prima, nyari nggak kamu, Prim? Nyari, Pak, nyari. Mana? Ini, Pak, Rusia. Rusia berapa Rusia? Menarik nih. 20. Coba dari tadi negara-negara yang kamu cari, Indonesia paling rendah gitu ya. Ada nggak yang tadi sempat nyari itu lebih rendah dibanding Indonesia? Ada nggak? Gas. Ada nggak? Tiara nyari nggak tadi Tiara? Saya nyarinya Korea sama Kanada, Pak. Kanada berapa Kanada? 20,5 kalau di sini, Pak. Maksudnya ya. Jadi gimana? Kalau misalkan kamu itu presiden, kamu lihat tax rasio kamu itu 7%. Ya. Singapura 22%, Malaysia 15%. Ya, kemudian Jerman 37% gitu ya. Coba cari Finlandia coba. Finlandia sama Swedia coba. Saya, Pak. Ya. Ini 40%, Pak. 40% tuh. Wah, Swedia. Finlandia coba. Finlandia 42, Pak. 42%. Bayangkan ya, tax rasionya segitu. Kalian bisa membayangkan PDB nggak? PDB itu total income ya. Nah, kalau PDB-nya keluarga kalian itu total penghasilan keluarganya kalian. Misalkan bapak kalian itu setahun penghasilannya 100 juta, ya itu PDB-nya berarti 100 juta. Nah, kalau tax rasionya 40%, berarti dari 100 juta itu yang disetor ke kas negara oleh satu keluarga itu berapa? 40 juta. Oh. Ya kan? PDB-nya 100 juta, yang disetor ke kas negara sebagai penerimaan pajak itu 40 juta. Di Indonesia berapa? Kalau PDB-nya 100 juta, yang disetor ke kas negara berapa? 7 juta, Pak. Tuh, 7 juta. Nah, kira-kira problemnya ada di mana menurut kalian? Masalahnya ada di mana ini? Kesadaran sih menurut saya, Pak. Kesadaran kurang. Kepatuhan pajak, Pak. Kepatuhannya kurang, karena kesadaran kurang sehingga nggak patuh. Apa lagi? Kepercayaan, Pak, yang mungkin terlalu Kepercayaan kurang. Karena apa? Kok kurang? Karena apa? Apalah? karena melihat kasus-kasus yang dilakukan oleh Kasus korupsi banyak. Yang korupsi siapa? Pejabat, Nah, banyak. Abang-abangan kita. Loh, banyak ya. Banyak juga. Aduh, apa lagi? Gayus, Pak. sistemnya, Pak. Gayus. Kalian tahu aja Gayus ya. Gayus itu senior saya setahun ya.
anak stan juga, itu anak stan. Jadi ternyata Gaius itu ketika saya tingkat 1 D4, dia tingkat 2, jadi dia kakak kelas saya di D4. Jadi saya ternyata pernah melihat dia, di kampus gitu ya. Kurang ajar banget itu. Yang kasus pajak yang sekarang itu juga. Kenapa kampus kita jadi terkenal karena gini ya? Oke, selain itu, jadi trust berkurang gitu ya. Kemudian ya kepercayaan berkurang, kepatuhan akibatnya juga terganggu. Apalagi kira-kira? Ini Pak, praktek penghindaran pajaknya relatif mudah Pak. Oke, praktek penghindaran pajaknya, transfer pricing, melakukan rekayasa keuangan ya. Banyak sekali rekayasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, kenapa kok wajib pajak itu mampu melakukan rekayasa itu dan nggak ketahuan? Itu penyebabnya, Pak? Karena kurang pengawasan, Pak. Kurangnya pengawasan, Pak. Kurangnya Peraturan pengawasan. yang kurang Kenapa strict. kok kurang pengawasan? Banyak penyelewengan, Pak, dari pihak yang mengawasi, Pak. Ya, yang ngawasin ngapain gitu loh? Ngapain saja? Kok Balik belum lagi ke kesadaran berarti Pak. Peraturannya kurang strict. pengawasannya kurang? Ketat, Pak. Jumlah orangnya kurang. Iya kan? Selain jumlah orangnya kurang juga orangnya itu nggak terlalu pinter gitu loh. Itu nggak terlalu pinter, petugas pajaknya nggak pinter gitu loh. Gitu. Jadi DJP itu mengalami 2 defisit itu. Yang pertama jumlah pegawainya itu masih kurang, gitu ya. Masih kurang sampai sekarang itu sebenarnya masih kurang kalau kita mau ideal, pengen mencapai ya paling dekat 10% dulu lah, 10% dari PDB tax rasionya, itu jumlah pegawainya masih kurang. Yang kedua yaitu tadi tingkat intelijensianya kurang. Sebenarnya DJP punya modal bagus. Siapa kalian? Ya, kalian itu sebenarnya dari asalnya itu sudah pinter gitu ya, tapi gitu ya, dalam prosesnya tidak semua itu mempertahankan kepintaran itu gitu ya. Bisa jadi karena demotivasi ya, mintanya Magelang, dapatnya ternyata Solok. Nah, Solo tapi ada K-nya gitu ya. Mintanya Pekanbaru, dapatnya malah Merauke gitu ya. Seperti itu. Atau tadi Fadil dikasih di Merauke, ternyata di sana tidak menemukan belahan jiwanya sehingga terdemotivasi. Nah, seperti itu. Ini situasinya seperti ini. Akibatnya apa? Kurang powerful nih, Dijen Pajak kurang powerful. Ditambah lagi apa? Godaan. Nah, godaan dari setan. Izin bertanya Pak saya, Pak. Ya, boleh Fadil. Kalau apa namanya pegawainya kurang kok Kemenku menerapkan zero growth ya Pak buat pegawainya. Nah, ini unik. Di mobil coba. Di mobil tapi ada tuh. Oke, kenapa ya? Kurang tapi kok zero growth. Nah, ini kadang-kadang. Jadi gini, logiknya Kementerian Keuangan itu gini. Sebenarnya Kementerian Keuangan itu yang minta itu Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi Dijen Pajak itu berkali-kali minta supaya jumlah pegawainya itu tambah. Tapi Menpan itu selalu ngomong, kamu ngapain tambah? Wong teknologi kamu itu paling advance. Jadi teknologi perpajakan, teknologi kita, sistem IT kita Dijen Pajak itu yang paling maju. Bahkan Malaysia pun kalah. Jadi Indonesia itu ya, sekitar tahun 2001 itu tuh sudah bisa ya dari satelit kemudian lihat lahan tanahnya ini milik siapa itu bisa ya, milik siapa terus dia punya apa saja tuh bisa. Makanya Malaysia itu mengadopsi sistem ini. Malaysia tahun 2001 itu Malaysia itu datang ke Indonesia. Nah, Malaysia sekarang jauh lebih unggul karena belajar di Indonesia. Nah, sekarang Indonesia itu nggak bisa lagi melihat kayak gitu. Gara-garanya apa? Gara-garanya sistem yang sudah dibangun itu diberikan kepada Pemda dan nggak bersisa. Jadi kita mengalami sedikit kemunduran untuk masalah itu. Seperti itu. Makanya sebenarnya kita itu masih kurang, meskipun teknologi kita paling canggih, ya,
Tapi kita masih butuh aparat yang ada di lapangan, gitu ya, karena menggali atau mencari penghasilan yang tidak dilaporkan itu tidak mudah. Ya. Contohnya tadi Fadli cerita pabrik rokok tadi, pabrik rokok apa tadi? Gudang garam ya. Gudang garam itu dia punya taman ya, bikin taman yang dibuka untuk umum, kemudian di-maintain sama dia ya. Itu kemungkinan besar ya. Harusnya biaya pajaknya, biaya yang digunakan untuk mengelola taman itu nggak boleh secara perpajakan diakui, nggak boleh itu. Tapi kemungkinan besar itu lolos dari pemeriksaan, kemungkinan besar lolos. Kemungkinan besar lolos. Saya yakin, karena waktu saya meriksa benar seperti itu, jadi lolos ya, jadi lolos. Gitu. Jadi orang kaya itu cara ngumpetin asetnya itu berkembang terus, sedangkan kita pemeriksa pajak, petugas pajak itu seringkali terlambat. Makanya ketika ada Panama Papers, kalau kalian pernah dengar, nama orangnya banyak sekali ya, konglomerat kita termasuk Sandiaga Uno itu Dijen Pajak juga kaget, loh ternyata gede banget. Yang di SPT jauh, ya, yang di SPT jauh dibandingkan yang diungkap oleh Panama Papers. Itu menunjukkan kualitas aparat pajak kita belum bisa mengimbangi kenakalan wajib pajak. Makanya gimana caranya? Kalian harus pintar. Ya nggak hanya pintar di penilaian, tapi semuanya gitu ya, harus mulai belajar mulai sekarang, harus belajar benar-benar karena masa depan itu makin tough ya, makin sulit. Itu seperti itu kurang lebihnya ya. Tapi ini open of discussion, jadi ini analisis saya saja, gitu ya. Setelah mengamati situasi kok seperti ini ya, tax ratio kita makin turun. Ya, tax ratio kita itu terbaik pernah sampai di 12% zaman SBY ya. Zaman SBY itu bisa 12%, karena waktu itu memang Dijen Pajak itu menerima pegawai pajak cukup signifikan. Jumlah kantor pajak tambah banyak waktu itu. Nah, sekarang itu agak dibatasi oleh Kementerian PAN itu tadi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, selanjutnya reguler itu reguler mengatur ya. Jadi kita bisa menggunakan tarif pajak untuk mengatur perilaku. Ya, kita kasih cukai supaya perilaku orang itu berubah. Rokoknya dikurangi, ya meskipun tidak berhasil ya, berarti cukainya harus dinaikin ya. Karena ternyata selama pandemi ini cukai itu naik, kok cukai naik, rokok itu naik, konsumsi rokok kita naik. Ada yang tahu nggak kenapa penyebabnya? Padahal banyak PHK. Ada yang tahu nggak? Canduan Pak. Gabut, nggak punya kegiatan ngapain ya, sudah ngerokok gitu ya. Ngerokok. Ada yang ngerokok nggak di sini? Nggak ada yang ngaku, oke. Nggak bakal mengurangi nilai, dengan kamu ngerokok itu nggak bakal mengurangi nilai. Dan tidak akan menambah nilai karena kamu nggak merokok ya. Kecuali kita di kelas hidup sehat. Nah, kalau mata kuliahnya hidup sehat, itu beda. Kalau kalian nggak ngerokok, pasti lulus ya. Tapi begitu kalian makan gorengan, nilai kalian akan turun. Distribusi. Nah ini, pajak itu punya tujuan yang sangat mulia. Karena apa? Bisa membuat distribusi masyarakat Indonesia itu menjadi tidak terlalu gapnya, kesenjangan sosialnya tidak terlalu jauh. Jadi pajak itu bisa ngambil harta orang kaya, kemudian diberikan kepada yang membutuhkan, yang miskin. Sehingga gap ini makin kecil. Dan itu tujuan bernegara seperti itu. Karena ketika gap kesenjangan ini makin melebar, itu nanti justru akan timbul instabilitas. Ya, nggak stabil. Orang kaya takut hartanya dicuri, orang miskin berusaha pengen mencuri karena perutnya kosong, lapar, gitu ya. Jadi nggak nyaman hidup dalam situasi seperti itu. Maka butuh negara, butuh pajak supaya terdistribusi sehingga orang kaya perutnya kenyang, sehingga tidak berpikir untuk mencuri lagi. Orang kaya juga tenang karena dia aman, gitu, seperti itu. Jadi dengan kemampuan pajak melakukan distribusi ini luar biasa ya. Gini rasio kita nanti bisa turun gitu ya.
Turun apa atau naik ya? Saya lupa, Gini rasio itu makin bagus tuh naik apa turun, saya lupa. Yang pasti dalam 10 tahun terakhir ini memburuk ya, Gini rasio kita itu memburuk. Jadi kesenjangan kaya dan miskin itu makin lebar. Meskipun PDB kita itu makin tinggi, tapi kesenjangannya ternyata makin lebar. Jadi jarak antara orang kaya dengan orang miskin itu makin jauh. Makin jauh. Nah ini menurut saya salah satu kegagalan sistem pajak kita mungkin ya. Karena kalau kita lihat tahun 2010 itu tarif pajak kita turun, progresivitasnya turun. Dari lapisan tarif tertinggi itu 35% diturunkan menjadi 30%. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa Gini rasio kita menjadi lebih buruknya. Mungkin ini masih hipotesis. Oke, stabilitas, contoh stabilitas itu PPNBM 0% ya, atau misalkan apa ya? Oke, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu pernah Indonesia mengalami kenaikan harga minyak goreng ya, minyak goreng. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena pengusaha minyak goreng itu kekurangan bahan baku. Ada yang tahu bahan bakunya minyak goreng itu apa? Ada yang tahu nggak? Sawit. Oke, sawit ya, CPO yang lebih tepat tuh CPO, crude palm oil ya. Jadi CPO kita itu waktu itu banyak yang diekspor, kebanyakan yang diekspor sehingga yang dalam negeri kekurangan sehingga harga minyak goreng naik. Akhirnya pemerintah mengeluarkan pajak ekspor. Ya. Nah, ada pajak ekspor sekitar 15% sehingga eksportir minyak sawit tadi, CPO tadi menjadi milih untuk mendistribusikan ke atau menjual ke dalam negeri sehingga normal kembali itu, harganya normal kembali. Itu fungsi stabilisasi itu seperti itu. Oke, any question? Nggak ada. Berapa menit lagi waktu kita? 23 menit lagi, Pak. 20 menit lagi, Pak. Ya, kemudian saya pikir ini kalian bisa memahami ya jenis-jenis pajak. Kita bisa petakan menjadi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut gitu ya. Nah, langsung saja di sini. Oke, dari PPH. Nah, siapa ya? Yusafat. Nah, oke, Yusafat. PPH itu pajak subjektif atau objektif? Subjektif, Pak. Kenapa? Karena apa? Karena yang disasar tuh subjeknya, Pak. Oke, betul sekali ya. Oke, itu subjektif atau objektif ya. Kemudian yang kedua, pajak itu pajak PPH itu pajak tak langsung atau langsung, Yusufat? Pajak tak langsung, Pak. Langsung. Kenapa disebut pajak langsung? Langsung karena ya itu, ya langsung ke penghasilannya itu, langsung motong penghasilannya itu. Yang bayar maupun terbebani itu pihak yang sama, gitu ya. Gitu. Oke, PPH itu pajak pusat atau pajak daerah? Pajak pusat, Pak. Oke, pajak pusat. Oke, sekarang tunjuk temenmu. Siapa? David. Oke, Fit. Dia balik nama kendaraan bermotor. Ya, Pak. Oke, ini pajak subjektif atau objektif, kemudian langsung atau tidak langsung, pusat atau daerah? Dia pajak objektif, Pak. Oke, betul. Terus dia pajak yang tidak langsung. Tidak langsung? Yakin? Langsung nggak langsung ya? Kalau bayar BBM itu lewat calo berarti ya? Oh ya, mungkin. Tapi ya, langsung ya. Oke. Apa daerah? Daerah, Pak. Oke, daerah, betul. Tunjuk satu orang temanmu. Safik, Pak. Safik, pajak hiburan, Safik. Pajak hiburan, tidak langsung, Ya. Pak. Tidak langsung. Kenapa?
Karena yang bayar bukan si penikmat hiburan tapi pengelolaannya gitu, misalkan terus ke pemerintah pajak daerah. Yang terbebani siapa? Yang terbebani? Si pengelola tempat hiburan gitu. Yang terbebani itu kamu yang nonton. Iya, tapi yang bayar itu, Pak. Ya, yang bayar operatornya. Ya. Langsung atau tidak langsung? Langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Subjektif atau objektif? Objektif ya, Pak? Udah. Objektif, karena hiburannya ya, jadi bukan personnya. Jadi nggak peduli dengan person. Meskipun yang nonton bocah, ya, anak kecil, ya tetap dia harus bayar. Gitu. Jadi untuk melihat objektif yang subjektif itu seperti itu. Pajak pusat atau pajak daerah? Pajak daerah, Pak. Pajak daerah. Gitu. Safik, pilih yang perempuan. Yang perempuan Angel aja, Pak. Angel, oke, Angel. Angel ada nggak Angel? Hadir, Pak. Angela. Pajak restoran Angela. Kalau restoran Apa itu, ini? ya kalau restoran itu pajak tidak langsung, Pak. Terus itu ya termasuk pajak objektif, Pak. Betul. Pusat atau daerah? PPN itu pusat, Pak. Pajak hiburan? Daerah, Pak, sorry. Daerah ya, oke. Angel, sekarang pilih teman kamu. Ika, Pak. Siapa? Ika. Ya. Dit? Ya, Pak. Oke. Pajak hotel, Dit? Ya, pajak hotel tuh objektif. Betul. Terus termasuk tidak langsung ya, Pak. Ya, betul. Termasuk pajak daerah, Pak. Oke, betul sekali. Pilih satu orang lagi, Dit. Asrof. Perempuan. Dinda. Dinda di mana? Oke, Dinda di mana nih? Malah nyanyi jadinya. Din, pajak rokok, Din. Gimana, Pak? Pajak rokok. Pajak rokok pemerintah daerah, Pak. Oke. Kemudian subjektif atau objektif? Subjektif. Subjektif. Yang dipajaki rokoknya. Objektif. Ya. Langsung atau tidak langsung? Langsung, Pak. Langsung, yakin? Tidak langsung. Yang bayar pajak rokok itu siapa sih? Yang terbebani pajak rokok. Yang beli. Kamu terbebani rokok nggak? Yang beli, Pak. Yang beli ya, betul banget ya. Bukan yang rokok, yang beli. Betul ya, karena bisa jadi yang rokok nggak beli. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau yang beli dengan yang menyetorkan ke kas negara itu pihak yang berbeda, itu berarti tidak langsung. Ya, pajak rokok. Di Magelang ada pajak rokok nggak, Din? Dinda, di mana kamu? Di Magelang ada pajak rokok nggak? Ada, Pak. Oh, ada. Berapa persen? Nggak tahu, Pak. Kamu ngomong ada, basisnya apa? Di tempatmu, Din, itu ada pabrik rokok nggak, Din? Ada, Pak, di daerah dekat kabupaten tapi. Oh, rokoknya apa namanya? Gudang garam. Gudang garam ya? Ya, jadi ya ada anaknya gitu, Pak. Tapi emang pabrik itu beneran pabrik? Pabrik atau gudang? Pabriknya, Pak.
Beneran pabriknya? Iya, Yakin pabriknya? iya soalnya om saya kerja di sana. Oh gitu. Om kamu manajer bagian apa? Enggak, Pak. Yang nganterin tembakau-tembakaunya. Nganterin tembakau. Nganterinnya kemana, Din? Biasanya dari pemasoknya, Pak, terus diambil, terus dimasukin ke situ. Oke, dimasukin ke situ, terus outputnya apa? Outputnya itu rokok atau outputnya itu masih dalam bentuk tembakau? Rokok, Pak. Rokok? Oh, Iya. gitu. Ya, kenapa saya nanya? Karena biasanya pabrik rokok itu tersentral, ya. Contoh misalkan kayak Jarum Kudus, ya, itu pabriknya cuma di Kudus. Di kota-kota lain ada cabangnya, tapi dia cuma nyari tembakau saja. Jadi nanti setelah dapat tembakau dari Tulungagung, ya, kok Tulungagung sih? Temanggung. Jadi tembakau terbaik di Indonesia itu di Temanggung, ya. Harganya mahal, makanya kalau mungkin nggak ada orang Temanggung, ya. Iya, Kalau Pak. kalian punya tanah, ditanemin tembakau Temanggung, wah itu udah kaya banget, itu pasti kaya. Mahal harganya. Iya, Pak, dari Temanggung, Pak. Ya, Temanggung, ya. Ya, Din, makasih banyak, Din. Jadi itu tadi ya, udah benar semua yang kalian sampaikan tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan ini, four cannon, ya, four cannon, 4 meriam, ya. 4 meriam atau four maxim sebenarnya juga. Nah, kenapa ini disebut meriam gitu ya? Karena ini kunci sukses sebenarnya. Kunci sukses supaya pemungutan pajak, ya, itu secara konseptual, ya, secara konseptual, bukan secara administratif. Secara konseptual, gimana supaya aturan pajak itu dipatuhi, itu secara konseptual kalau memenuhi 4 kriteria ini, maka dia baik. Nah, dia baik memenuhi four cannon. Ya. Yang pertama adalah prinsip equality, keadilan. Jadi pajak itu harus adil. Ya, harus adil. Nggak boleh diskriminatif. Kalau si A kena, si B juga harus kena. Ya, kayak iuran. Ya, misalkan kalian ada iuran kelas. Kita harus bayar 10.000 sebulan. Ya, Yusafat harus bayar 15.000. Pasti Yusafat males, protes. Kenapa kita 10.000? Aku 15.000. Nah, kayak gitu. Nggak adil nih. Nah, kalau nggak adil, udah aku nggak mau bayar. Nah, itu. Makanya ini kunci yang pertama kali. Nah, sekarang kalau misalkan saya tanya, apakah aturan PPh kita, atau PPN kita, atau PBB kita sudah adil atau belum? Ada nggak yang protes ngomong, wah ini aturannya nggak adil? Kalian pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Oke, kalian diam, saya anggap nggak pernah dengar. Berarti, oke, kita sudah memenuhi asas keadilan. Oke, kemudian yang kedua, asas convenience dulu. Convenience artinya nyaman. Pajak itu sebaiknya dipungut ketika orang lagi happy. Pak, kalau orangnya happy terus gimana? Seperti Hana gitu. Ya sudah, tagih pajak aja terus. Nah, gitu. Ya hanya gitu. Itu ya. Kapan kira-kira orang itu happy? Kapan? Waktu terima gaji, Pak. Dari mana? Dapat hadiah. Di barang, Pak. Ketika orang dapat mobil. Beli mobil, beli mobil. Beli mobil karena pengen beli mobil, oke, bayar pajaknya tinggi. Makanya saat happy seperti itu, ya saat happy seperti itu orang menjadi lebih generous, ya, dermawan, generous gitu ya. Itu. Tapi itu ada exceptionnya ya, kecuali Hana ya. Oke, selanjutnya aspek convenience dalam undang-undang kita, undang-undang perpajakan kita kira-kira sudah terpenuhi atau belum? Sudah terpenuhi atau belum? Saya nggak tahu, Pak. Soalnya saya belum pernah bayar pajak. Oke, yakin kalian belum pernah bayar pajak? Sudah, Pak.
Udah kapan? Setiap beli barang, Pak. Setiap beli barang. Oke, kalian merasa nyaman nggak beli barang? Mikir nggak harus bayar pajak? Mikir, Pak. Oke, berarti sudah memenuhi aspek convenience. Sudah cukup memenuhi lah. Minimal kalian nggak protes, gitu ya. Kalau misalkan, di Indomaret kalian beli sampo 10.000. Nah, sama tukang Indomaretnya, Bu, nanti habis bayar ini, nanti Ibu ke counter sebelah ya untuk bayar PPN. Nah, itu kan nggak nyaman. Berarti kalau kayak gini tuh nggak convenience, gitu ya. Oke, selanjutnya efisiensi dan ekonomi. Efisien. Jadi prinsip ini berbicara masalah biaya pemungutan. Jadi jangan sampai ya penghasilannya pegawai pajak ini, gitu ya, itu jauh lebih tinggi dan membebani dibandingkan dengan pajak yang diterima. Nah, makanya di DJP itu ya, itu penghasilannya itu fluktuatif. Kalau kalian ketahui ya, kalau misalkan kayak tahun ini target pajaknya nggak tercapai, tahun depan penghasilan pegawai DJP turun, ya, penghasilannya turun. Ada beberapa KPP yang turun memang, tapi kalau ada beberapa KPP yang targetnya terpenuhi, misalkan 120%, tahun depan naik menjadi 120%. Jadi misalkan penghasilan saya tahun ini 10 juta, misalkan 10 juta. KPP saya tahun ini berhasil 120%, gitu ya. Nah, tahun depan penghasilan saya menjadi 12 juta. Gitu. Itu di KPP, di Dirjen Pajak sudah berlaku seperti itu ya. Di PNS yang berlaku seperti ini baru di Dirjen Pajak ya, makanya. Nah, yang paling enak di kantor pusat ya, di kantor pusat. Kantor pusat itu mau tercapai nggak tercapai tetap 130%. Jadi ini kalau misalkan nih Hana, kamu ditempatkan di KPP Pratama Pondok Aren, misalkan gajimu 10 juta, ya. Kemudian Nanda ditempatkan di kantor pusat. Nah, gitu ya. Ya, sebenarnya sama-sama 10 juta, hanya saja nanti Nanda akan nerimanya 13 juta. Sedangkan Hana 10 juta. Karena apa? Karena pakai kantor pusat itu biasanya dikasih settingan yang paling tinggi. Tapi nggak apa-apa, Hana tetap bahagia kan? Apa? Karena yang membuat bahagia nggak hanya uang, ya kan Hana? Seperti itu. Betul. Gitu ya, jadi di Dirjen Pajak berlaku seperti itu. Makanya ya kalau bicara masalah penghasilan ya di kantor pusat Dirjen Pajak itu memang menyenangkan ya, menyenangkan. Tapi resikonya ya gede juga ya, resiko yang itu tadi, yang korup itu tadi kebetulan kan di kantor pusat juga. Nah, gitu. Kemudian nih aspek ekonomi dan efisiensi ini saya pikir saya pernah membandingkan secara general antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia ternyata termasuk yang ekonomis ya. Jadi take home pay pegawai pajak kita itu masih bisa kita naikin ya. Karena dibandingkan dengan take home pay pegawai pajak Malaysia itu ternyata kita masih kalah. Lebih tinggi Malaysia. Jadi saya pernah training di Malaysia selama 2 pekan ya, 2 minggu. OECD, training OECD di sana, ketemu sama pegawai pajak Malaysia. Itu ke kantor ya, itu naiknya Alphard gitu ya. Alphard, Mercy, BMW gitu. Hancur tadi saya. Itu kalau di Indonesia itu sudah dimaki-maki sama wartawan ya, sama rakyat. Ya. Di Malaysia biasa. Ya. Mercy, Alphard, BMW itu udah biasa. Karena memang mereka standarnya tinggi banget. Di Indonesia baru bolehnya Avanza, Xenia gitu ya. Begitu ada yang pernah itu teman saya ada yang pakai Hammer. Teman saya ada yang pakai Hammer ya. Aduh, jangan dicontoh tapi itu ya. Jangan dicontoh. Saya udah tahu dari mana uang Hammernya itu. Pakai Hammer, langsung ditelepon sama bagian kepatuhan internal. Kamu ini, nah gitu, udah takut ya. Hari berikutnya dia naik taksi ya, nggak berani lagi naik Hammer. Hammer ya Palu ya, di Palu. Bener dia di Palu sama bagian ini. Oke.
Oke, yang tadi belum saya jelaskan certainty ya, ini yang unik. Certainty itu artinya apa? Certainty harusnya setiap pungutan itu harus jelas aturannya. Setiap administrasi perpajakan itu harus jelas. Setiap objek pajak itu harus jelas. Nah, ini yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Nah, dari mana kita bisa melihat ini aspek certainty-nya masih belum jelas? Dari pernyataan-pernyataan dari investor asing. Ya, jadi investor asing ketika masuk ke Indonesia, ketika ditanya, apa yang membuat kalian tuh enggan di Indonesia? Pajaknya ribet. Nah, pajaknya tidak jelas. Nah, ini certainty ini. Karena kadang-kadang satu objek pajak gitu ya, menurut si A, petugas pajak A, itu penghasilan, menurut petugas pajak B itu bukan penghasilan. Gitu ya. Itu sering terjadi kayak gitu ya, sering terjadi. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya knowledge kita yang kurang. Knowledge petugas pajaknya ya yang kurang. Jadi kalian harus terus belajar. Oke, tinggal 3 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Halo? Han? Waduh, si Hana ini udah siap-siap ini nih. Siap-siap pamit nih. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia deh. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, 3 menitnya bisa kalian gunakan untuk istirahat ya. Istirahat 3 menit. Ya, lumayan lah. Oke, daripada overtime ya. Oke, sampai ketemu pekan depan. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu dalam situasi yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi, yang happy nggak hanya Hana gitu ya, tapi juga muncul Hana-Hana yang lain gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.